Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PB4B akan melaksanakan simulasi presentasi yaitu pengaturan sel embrio. Yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Saiful Aziz. Kepadanya. Baik teman-teman, izin melanjutkan dari materi yang akan dipresentasikan pada hari ini. Nah, masih ingatkah kalian tentang komunikasi sel? Apakah masih ingat dengan komunikasi sel? Nah, komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel lainnya yang melibatkan proses pemancaran, penerimaan, dan tanggapan terhadap sinyal. Komunikasi sel berperan penting dalam diferensiasi sel. Nah, kemudian tentang diferensiasi sel. Apa itu diferensiasi sel? Diferensiasi sel merupakan proses perubahan bentuk sel, baik secara struktural maupun fungsional. Nah, akibat dari diferensiasi sel tersendiri, yaitu menyebabkan sel akan semakin terspesifikasi. Nah, terdapat beberapa proses dalam diferensiasi sel, yaitu perubahan posisi atau motilitas sel, kemudian perubahan bentuk sel, dan perubahan adhesi. Yang mana dari proses diferensiasi sel terdapat pemeran kunci atau yang memainkan peran terhadap proses-proses diferensiasi sel yang terjadi. Nah, apa saja pemeran kunci tersebut? Yaitu ada sitoskeleton, ada ECM, dan ada CM. Nah, kemudian dari beberapa pemeran kunci yang ada, lantas bagaimana hubungan antara sitoskeleton, ECM, dan CAM terjalin dalam embriologi? Nah, bagaimana ketika pemeran kunci tersebut dapat mempengaruhi terjadinya diferensiasi sel? Nah, mari kita. Nah, sitoskeleton. Teman-teman pasti masih ingat apa itu sitoskeleton. Nah, ini. Sitoskeleton mempunyai beberapa bentuk. Ini ada mikrotubulus, ada mikrofilamen, dan ada intermediate. Mikrotubulus dengan bentukannya seperti ini, kemudian mikrofilamen yang mempunyai filamen aktin, dan intermediate. Nah, kemudian terdapat komponen yang berperan dalam migrasi sel yang mempengaruhi terhadap sitoskeleton dalam memicu pergerakan sel. Ya, ini ada dua. Ada ECM atau extracellular matrix dan CAM, cell adhesion molecule atau molekul sel adhesi. Molekul adhesi sel. Mari kita bahas tentang CAM dan ECM. Nah, yang pertama cell adhesion molecule atau molekul adhesi sel. Nah, di sini terdapat gambar mengenai sel yang terdapat di dalam sel. Ada lipid bilayer, ada protein, kemudian ada komponen-komponen karbohidrat yang di sini berupa glukosa dan lain sebagainya. Nah, dalam CAM atau molekul adhesis sel yang berperan penting yaitu glikoprotein. Nah, apa sih itu glikoprotein? Yaitu glukosa yang berikatan dengan protein, yaitu disebut dengan glikoprotein. Nah, glikoprotein transmembran berperan penting dalam proses migrasi sel. Dengan apa? Dengan mendorong interaksi pasangan sel. Jadi di sini ibarat dia menjadi sebuah antena untuk menerima sinyal yang ada. Kemudian disalurkan untuk mendorong interaksi pasangan sel. Nah, CAM di sini jumlahnya bervariasi, teman-teman. Jadi, CAM membantu dan mempunyai perbedaan, yang mana perbedaan tersebut membantu regulasi pergerakan morfogenetik
dan pembangunan jaringan. Nah, tadi kan yang termasuk dalam CAM adalah glikoprotein, glukosa yang berikatan dengan protein, sehingga dinamakan glikoprotein. Nah, contoh dari glikoprotein ini adalah kaderin. Kaderin memerlukan ion Ca untuk menjalankan fungsi. Dan kaderin ini jumlahnya juga bervariasi, teman-teman, dalam setiap sel. Gen yang diekspresikan pada tempat dan waktu yang spesifik. Jadi, di sini poinnya CAM atau sel molekul adhesi sel itu berupa glikoprotein, yaitu sebuah glukosa yang berikatan dengan protein. Kemudian glikoprotein berupa kaderin yang memerlukan ion Ca untuk menjalankan fungsi. Nah, yang mana CAM di sini juga jumlahnya bervariasi, teman-teman. Kemudian lanjut masuk ke dalam ECM atau extracellular matrix. Nah, kalau CAM dari gambar ini bisa dilihat, teman-teman, CAM tentang yang ada di dalam sel. Kemudian sedangkan ECM yaitu semua makromolekul yang terdapat di luar sel. Nah, ECM berupa makromolekul lain yang terletak di luar membran plasma. Yang terletak di luar membran plasma, bukan sel. Yang ada di luar membran plasma berupa ini. Ada proteoglikan kompleks, kemudian ada integrin, kemudian ada fibronektin, ada kolagen fiber. Nah, ini yang ada di luar membran plasma. Nah, fungsi dari ECM itu apa? ECM berfungsi untuk membantu mengontrol sel dalam berbagai jenis pergerakan. Contohnya ada migrasi sel individu dan perubahan bentuk lembaran sel. Nah, sel yang melapisi jalur migrasi mengatur pergerakan sel yang bermigrasi dengan mengeluarkan molekul tertentu ke dalam ECM. Nah, ECM yang ada di luar membran plasma ini akan berikatan dan berasosiasi dengan mikrofilamen yang ada di dalam bagian anterior. Akan berikatan. Nah, ini yang di luar akan berikatan, kemudian akan berasosiasi dengan mikrofilamen yang ada di dalam anterior ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mentransmisikan sinyal dari lingkungan luar masuk ke dalam lingkungan dalam, sehingga dapat menimbulkan respon. Nah, belum masuk ke dalam peran sitoskeleton dan gerak konvergen instansi. Dari slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses pergerakan sel atau migrasi sel dipengaruhi oleh sitoskeleton. Nah, siapa yang mempengaruhi sitoskeleton? Yaitu berupa ECM dan CAM. Paham ya, teman-teman? Kemudian masuk dalam peran sitoskeleton dan gerak konvergen ekstansi. Nah, peran sitoskeleton dalam perubahan bentuk sel. Peran sitoskeleton dalam perubahan bentuk sel dapat terlihat nyata dalam proses neurulasi, yang mana telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, lapisan dapat dilihat pada gambar ini. Lapisan ektoderm akan menerima sinyal dari notokot yang ada di bawahnya. Yang mana setelah menerima sinyal tersebut, lapisan ektoderm akan membentuk neural plate. Neural plate akan semakin berinvaginasi, kemudian membentuk sebuah engsel, yang mana pada akhirnya dia akan memisah menjadi lapisan tersendiri. Nah, dapat diperhatikan dalam gambar ini ya, teman-teman. Sel-sel ektoderm yang berbentuk kubus, ini dapat dilihat pada ini berbentuk kubus, membentuk lembaran yang tak terputus, yang bersambung. Nah, kemudian setelah dia menerima sinyal dari notokord,
si lapisan ektodem ini akan membentuk menjadi neural plate. Nah, pembentukan neural plate ini dibantu oleh mikrotubulus. Yang mana mikrotubulus membantu memanjangkan sel-sel menjadi lempeng neural. Ini dapat dilihat pada gambar ya. Dia menjadi panjang itu atas bantuan dari mikrotubulus. Kemudian neural plate akan berinvaginasi. Nah, dalam invaginasi ini yang membantu yakni mikrofilamen atau filamen aktin yang terdapat di dorsal sel. Ini teman-teman, ada di dorsal sel. Nah, si filamen aktin ini atau mikrofilamen akan berkontraksi. Nah, kontraksi dalam hal ini artinya memendek dan mengubah bentuk menjadi seperti baji, menjadi berbentuk seperti baji. Ini berinvaginasi. Nah, invaginasi ini ada peran dari mikrofilamen yang mana dia akan yang terletak di dorsal sel yang akan berkontraksi, yaitu memendek. Nah, kemudian perubahan bentuk sel ke arah yang berlawanan atau invaginasi tadi menyebabkan lapisan ektodem tadi membentuk sebuah engsel. Ini teman-teman dapat dilihat. Jadi sebuah engsel. Kemudian pada akhir pemisahan lempeng neural membentuk tabung neural atau dikenal dengan istilah neural tube. Nah, catatan yang dapat diperhatikan dari slide ini yaitu mikrotubulus terorientasi secara paralel terhadap sumbu dorsal ventral sehingga sel memanjang. Nah, ini terorientasi secara paralel dari dorsal ke ventral sehingga sel akan memanjang. Kemudian mikrofilamen aktin berorientasi melintang dan mengalami kontraksi sehingga memberi bentuk seperti baji. Ini mikrofilamen tadi yang terletak di dorsal, dia berorientasi secara melintang. Kemudian mengalami kontraksi, yaitu memendek, sehingga memberi bentuk menjadi seperti baji. Kemudian adanya perubahan bentuk memicu terjadinya invaginasi. Ya teman-teman, ini menjadi invaginasi atau bergerak berlawanan. Kemudian pada bagian lain juga terjadi hal yang serupa, baik invaginasi maupun evaginasi, yang pada akhirnya dia akan membentuk sebuah lapisan tersendiri, yaitu neural tube. Selanjutnya, peran sitoskeleton dalam perubahan bentuk sel yang terjadi pada ekstensi konvergen. Ekstensi konvergen terjadi diawali dengan pergerakan morfogenetik, sehingga terjadi penyusunan ulang pada diri lapisan jaringan. Nah, ini contohnya pada gambar ini, terletak pada gambar ini. Sehingga terjadi konvergensi atau penyempitan dan ekstensi atau pemanjangan. Awalnya berbentuk bulat biasa, kemudian dia akan mengalami penyempitan dan pemanjangan. Ekstensi konvergen akan saling menyisip dengan cara saling menyisip antara satu sisi dengan sisi yang lain, sehingga berbentuk seperti baji, membentuk kolom yang semakin sedikit. Awalnya seperti ini, kemudian dia akan membentuk kolom yang semakin sedikit, sehingga terjadi pemanjangan secara drastis. Secara drastis ini, yang awalnya dia terjadi konvergensi, penyempitan, dan ekstensi, pemanjangan, dia akan berbentuk seperti baji, dan terjadi pemanjangan secara drastis, sehingga membentuk seperti ini. Nah, ekstensi konvergen mengubah embriogastrulasi dari bentuk bulat menjadi bentuk bulat persegi panjang. Ini terjadi pada katak. Ini teman-teman. Awalnya dia bulat. Nah, kemudian akibat dari peran sitoskeleton, adanya peran sitoskeleton dalam merubah bentuk sel, terutama dalam hal ekstensi konvergen, dia yang awalnya bulat akan menjadi bulat persegi panjang. Ini yang ada di gambar teman-teman. Dia akan bulat persegi panjang. Nah, ini contoh dari perubahan bentuk peran sitoskeleton dalam perubahan bentuk sel yang
terjadi pada proses gastrulasi pada bulu babi dan gastrulasi pada katak. Nah, ekstensi konvergen ini penting dalam perkembangan embrionik awal, contohnya pada bulu babi ini dan katak, yaitu pada proses pemanjangan arkenteron dan involusi gastrulasi gastrula katak. Nah, pemanjangan arkenteron ini yang terjadi pada bulu babi merupakan peran dari sitoskeleton dalam perubahan bentuk sel, melalui ekstensi konvergen. Hal tersebut juga sama dalam gastrulasi pada katak, yaitu pada saat involusi. Jadi, dari sini poin pentingnya yaitu teman-teman, dalam proses migrasi sel, yang berperan dalam migrasi sel yaitu sitoskeleton. Nah, yang mana sitoskeleton? Nah, bagaimana siapa yang menyebabkan sitoskeleton ini memicu untuk pergerakan dan perubahan sel, perubahan bentuk sel, yaitu dipicu oleh dua hal penting yang telah dijelaskan di awal tadi teman-teman, yaitu ada CAM dan ECM. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Konita. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada migrasi sel embrio dalam morfogenesis. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada gambar hewan amuba. Nah, hewan amuba itu memiliki kaki semu. Lalu dalam kaki semu ini itu dia geraknya seperti menjulur menarik. Lalu dalam migrasi sel embrio dalam morfogenesis ini yaitu ada yang namanya matris ekstraseluler atau ECM yang berfungsi untuk mengarahkan penjuluran pada amuba. Lalu bisa diibaratkan kata apakah migrasi sel itu selnya bisa lompat-lompat? Jawabannya tentu tidak ya, karena itu juga disebabkan oleh faktor lainnya seperti adanya yang memicu atau pendukung. Selanjutnya yaitu ada apoptosis yang terjadi pada perkembangan hewan. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada gambar kecebong yang dimana dia memiliki ekor, lalu dia berkembang menjadi katak dewasa. Apoptosis itu merupakan kematian sel terprogram. Kalau misal kayak luka atau kayak luka itu dia juga kematian sel terprogram tapi tidak apoptosis, dia itu namanya nekrosis gitu. Lalu dalam berundu ini itu akan hilang ya ekornya. Nah, ini tuh juga bisa disebabkan oleh apoptosis. Lanjut yaitu ini ada kayak semacam kaki mamalia atau mencit. Nah, apoptosis itu tidak terjadi pada hewan amfibi, tapi namun juga pada mamalia atau mencit. Nah, di sini itu ada gambar bahwa kaki ini tuh kayak ceper ya. Nah, menceper lalu dia berapoptosis, terjadi kematian sel terprogram, dia kayak memulai menyirip seperti menjari gitu. Ya, kita masuk ke slide yang selanjutnya adalah apa saja faktor yang menentukan nasib sel pada proses morfogenesis embrio. Nah, menurut teman-teman, apakah ektoderm, mesoderm, dan endoderm itu ada yang mengatur dia bakal menjadi apa? Nah, berikut ini adalah beberapa alasan yang mempengaruhi atau menentukan nasib sel pada proses morfogenesis embrio. Terdapat dua faktor, yaitu yang mempengaruhi nasib sel, yaitu determinasi sitoplasmik dan induksi sinyal antar sel. Pasti teman-teman mengira, nasib sel itu kan ditentukan oleh DNA. Ya benar, DNA akan memiliki banyak gen-gen, dan gen-gen tersebut akan berekspresi. Tetapi ingat teman-teman, dalam menentukan nasib sel itu terdapat dua faktor, yaitu determinasi sitoplasmik dan induksi sinyal antar sel.
Kita akan bahas yang pertama adalah determinasi sitoplasmik. Determinasi sitoplasmik yaitu setiap sel memiliki materi genetik yang sama, karena satu sel akan membelah dan akan otomatis materi genetik atau DNA-nya sama, namun memiliki molekul dalam sitoplasma yang berbeda. Hal ini mengakibatkan adanya ekspresi gen yang berbeda pula. Kita dapat melihat pada gambar di samping. Terdapat sel telur yang terfertilisasi oleh sel sperma, kemudian mengalami pembelahan. Hasil pembelahan ini terdapat dua genom yang memiliki materi dua inti sel yang memiliki materi genetik yang sama, namun dalam molekul sitoplasmanya berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan adanya ekspresi gen yang berbeda pula. Kemudian, pada sitoplasma sel telur yang tidak dibuahi, tidak homogen, RNA dan protein didistribusikan tidak merata. Ketidakmerataan ini memberikan dampak yang besar pada perkembangan embrio selanjutnya. Kita lihat pada sel telur yang belum terbuahi ini. Terdapat distribusi molekul sitoplasmanya yang tidak merata. Kemudian dia mengalami fertilisasi. Di sini juga kita dapat lihat bahwa distribusi pada molekul sitoplasmanya ini tidak merata. Dibuktikan adanya bentuk segitiga dan bulat ini. Kemudian mengalami pembelahan. Di hasil pembelahan ini terdapat ketidaksetaraan dalam molekul sitoplasma yang didistribusikan. Hal ini juga dapat mengakibatkan ada dampak besar perkembangan embrio selanjutnya. Pada saat pembuahan dan pembelahan mitosis inti sel, embrio akan terkena kombinasi determinan sitoplasma yang berbeda dan menghasilkan ekspresi gen yang berbeda. Intinya, teman-teman, pada determinasi sitoplasmik ini, setiap sel memiliki materi genetik yang sama, namun memiliki molekul dalam sitoplasmanya yang berbeda, mengakibatkan adanya ekspresi gen yang berbeda pula. Kemudian faktor yang menentukan nasib sel selanjutnya adalah induksi sinyal antar sel. Nah, teman-teman sudah melihat pembahasan slide sebelumnya pada komunikasi sel. Komunikasi sel ini memancarkan sinyal dan kemudian sinyal yang disampaikan embrio dari sel lain termasuk kontak dengan molekul permukaan sel tetangga dan pengikatan faktor pertumbuhan yang disekresikan oleh sel tetangga berdampak adanya perubahan sel target. Kita lihat di gambar ini, ada sekumpulan sel yang pada bagian vegetalnya mengirimkan sinyal ke sel lain atau sel di atasnya. Kemudian sinyal itu diterima oleh reseptor dan sinyal tersebut ditransduksikan menggunakan transduksi pathway atau jalan transduksi ke nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus ini, nukleus akan memproses dan menimbulkan perubahan atau ekspresi yang akan diberi pada sel, menimbulkan nukleus ini memproses dan menimbulkan perubahan atau perubahan pada sel yang sudah diberi sinyal tadi. Kemudian sinyal ini disebut dengan induksi. Sinyal dari sel tetangga akan diterima oleh reseptor sel target dan disampaikan ke nukleus atau sel sasaran atau inti sel. Kemudian sinyal dikirim ke jalur
perkembangan tertentu dan menyebabkan perubahan ekspresi gennya. Nah, intinya pada induksi sinyal antar sel ini, sinyal dan kontak atau sentuhan dari sel tetangga dan pengikatan faktor akan berdampak pada adanya perubahan sel target. Kemudian, contoh dari induksi sinyal antar sel ini kita bisa ambil dari materi sebelumnya, yaitu pada pembentukan neural tube atau neural plate. Pada pembentukan neural tube atau neural plate itu dipicu adanya notochord. Nah, pasti teman-teman ingat, notochord itu pada lapisan mesoderm. Ya, lapisan mesoderm ini akan memberi sinyal pada lapisan ektoderm. Kemudian, pada lapisan ektoderm ini akan melakukan invaginasi dan membentuk neural tube. Jadi, yang mempengaruhi yang menentukan nasib sel itu ada dua, teman-teman, yaitu determinasi sitoplasmik dan induksi sinyal antar sel. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang peran sitoskeleton, gerak konvergen, migrasi sel, dan juga sudah dijelaskan tentang faktor yang menentukan nasib sel saat morfogenesis embrio. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa penelitian-penelitian atau percobaan dalam hal penentuan nasib sel dalam perkembangan embrionik. Nah, yang pertama ada peta nasib pada embrio katak. Nah, penelitian atau percobaan ini dilakukan oleh Walter Volk, ahli embriologi dari Jerman pada tahun 1920-an. Nah, di sini beliau melakukan percobaan dengan cara menandai wilayah blastula dengan pewarna dan mengamati di mana warna tersebut ditemukan pada fase selanjutnya. Jadi, seperti ini. Walter melakukan pewarnaan pada permukaan luar blastula. Nah, kemudian pada saat fase selanjutnya, pada fase grastula, diamati pada fase yang diwarnai tersebut sudah menjadi ectoderm. Dan pada pewarnaan endoderm pada fase grastula juga akan menjadi endoderm di fase grastula. Selanjutnya, penelitian analisis garis keturunan sel dalam tunicata oleh Hiroki Nishida pada Journal Development of Biology tahun 1987. Di sini dijelaskan bahwa terdapat 2 sel embrio yang terdiri dari 64 sel embrio, di mana salah satu dari blastomernya diinjeksikan sebuah pewarna yang menghasilkan warna pada larva, di mana daerah yang gelap pada larva tersebut merupakan daerah dari sel yang sudah diinjeksi pada saat fase pembelahan. Selanjutnya, ada penelitian tentang peta nasib Chenor habitus elegans oleh Sidney Brenner, Robert Horvitz, dan John Sulton. Nah, penelitian ini dilakukan karena cacing nematoda ini memiliki ciri, yaitu bentuknya sederhana, tubuhnya transparan, dengan hanya memiliki beberapa jenis sel dan berkembang menjadi cacing dewasa hanya dengan waktu 3,5 hari di laboratorium. Jadi, karena bentuknya yang transparan, memungkinkan peneliti menelusuri garis keturunannya mulai dari zigot sampai dengan cacing dewasa. Nah, bisa dilihat pada gambar, di sini ada diagram yang menunjukkan garis keturunan terperinci hanya untuk usus. Nah, di sini sudah ada zigot, kemudian diturunkan menjadi 4 pembelahan pertama. Namun, dalam diagram ini lebih difokuskan dalam intestin atau usus. Nah,
dari penjelasan 3 penelitian di atas akan memunculkan pertanyaan, apakah nasib sel itu dapat diubah? Jawabannya bisa dijawab dari kesimpulan dari 3 penelitian tersebut. Yang pertama, jaringan spesifik yang berasal dari sel-sel awal yang mengandung faktor-faktor unik akibat pembelahan sel yang asimetris atau tidak sama. Jadi, sel-sel jika membelah, determinasi sitoplasmiknya berbeda dan hal tersebut akan mempengaruhi ekspresi gen yang terbentuk, sehingga sel tersebut sudah spesifik pada masa pembelahan. Kemudian, pada saat perkembangan lanjut, potensial perkembangan pada struktur sel yang dapat muncul dari sel tersebut menjadi terbatas. Maksudnya, potensi sel untuk menjadi sel yang beraneka ragam akan menjadi terbatas karena semakin sel-sel berkembang membelah menjadi struktur atau fungsi yang lebih spesifik, maka potensi menjadi sel lain itu akan terbatas. Selanjutnya, penelitian pembatasan potensi perkembangan sel embrio yang dilakukan oleh Hans Spemann pada tahun 1938. Nah, tujuan dari Hans Spemann melakukan penelitian ini adalah untuk menguji perkembangan suatu sel dengan memanipulasi embrio untuk mengganggu perkembangan normal dan kemudian memeriksa nasib sel setelah manipulasi. Kita fokus pada gambar. Gambar di kiri merupakan gambar control group, sedangkan gambar sebelah kanan merupakan gambar experimental group. Pada gambar control group diawali sebelumnya eksperimen ini dilakukan pada sel telur salamander. Nah, langsung ke pembahasan. Jadi, yang pertama, sel telur yang telah mengalami fertilisasi akan membentuk Gray crescent. Gray crescent adalah bagian seberang dari sperma masuk. Jadi, jika sperma masuk dari bagian seberang ujung seberang sini, maka Gray crescent akan muncul di bagian seberangnya. Nah, setelah terbentuknya Gray crescent, sel telur ini akan dibiarkan berkembang sampai dia ke fase pembelahan pertama yang akan membentuk 2 blastomer. Selanjutnya, blastomer ini dipisah. Setelah terbentuk 2 blastomer ini, kemudian dipisah dan akan dibiarkan untuk menjadi individu dan akan menjadikan individu tersebut normal. Kemudian kelompok dari experimental group. Nah, di sini setelah terjadi fertilisasi dan terbentuk Gray crescent, maka akan dimanipulasi dengan mengikat sel telur ini dengan benang. Jadi, sebelum terjadi pembelahan pertama, sel telur dari salamander ini dimanipulasi dengan cara mengikat sel tersebut menjadi 2, di mana bagian yang sebelah kanan yaitu mengandung Gray crescent, sedangkan bagian yang sebelah kiri ini tidak mengandung Gray crescent. Nah, setelah diikat, sel telur ini akan terbelah menjadi 2. Nah, setelah terbelah menjadi 2 blastomer, akan menghasilkan 2 individu yang normal dan abnormal. Jadi hasilnya, blastomer yang menerima separuh ataupun seluruh materi dari Gray crescent akan berkembang menjadi embrio normal. Namun, blastomer yang tidak menerima satupun materi Gray crescent akan menghasilkan embrio yang abnormal. Jadi bisa dilihat pada gambar di experimental group bahwa yang satu hasil dari sel telur ini menjadikan normal dan satunya menjadi tidak normal yang hanya menghasilkan perut saja. Kesimpulannya, potensi perkembangan dari 2 blastomer pada pembentukan pertama secara normal ini bergantung pada perolehan determinasi sitoplasmik yang teralokasi di Gray crescent. Oke, di sini yaitu ada penelitian penentuan sel. Nah,
Di sini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Hans Spemann dan Hilde Mangold yang menggunakan kakak Xenopus laevis. Nah, bagaimana sih prosesnya dan bagaimana sih hasilnya? Alangkah baiknya kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang organizer. Nah, di mana organizer itu adalah molekul kunci yang menginduksi pembentukan organ-organ tertentu seperti protein, mRNA, dan molekul-molekul lainnya. Kemudian si Hans Spemann dan Hilde Mangold ini mengambil contoh organizer yang cukup sederhana, yang cukup terkenal, yaitu bibir dorsal Blastoporus. Apa sih itu bibir dorsal Blastoporus? Bibir dorsal Blastoporus adalah penentu sumbu dorsal. Jadi tadi ya gregation yang sudah dijelaskan oleh saudari Lutfi Rahmawati ketika berkembang lebih lanjut dia akan membentuk Blastoporus. Nah, apa sih itu Blastoporus? Blastoporus adalah organizer untuk menginduksi adanya pembentukan sisi dorsal dari tubuh embrio. Nah, di sini terdapat di sini terdapat eksperimen yaitu pada katak Xenopus laevis yang dimana yang bulat-bulat itu adalah satu embrio yang diisi ya oleh bibir dorsal normal dan bibir dorsal albino. Dia bergabung atau dicangkok kemudian menghasilkan dua kepala dan dua dorsal atau punggung. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa sinyal-sinyal yang dihasilkan dari pencakokan atau dari penggabungan antara bibir dorsal normal dan bibir dorsal albino akan mampu mempengaruhi perkembangan suatu embrio. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan tungkai vertebrata. Bisa dilihat dari gambar, terdapat dua jenis organizer yaitu AER dan ZPA. Apa sih itu AER? AER adalah penentu sumbu proksimal distal pada tunas tungkai atau limbat burung. Nah, jadi ZPA dan AER ini sama-sama memiliki morfogen, yang dimana morfogen itu adalah molekul pemberi sinyal nasib sel. Nah, kemudian morfogen yang dihasilkan oleh AER akan banyak terakumulasi di AER. Nah, semakin morfogennya mendekati tubuh, maka morfogennya akan semakin sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan adanya polaritas. Nah, sehingga menghasilkan punggung ektodermis. Nah, kemudian pembentukan tungkai vertebrata yang kedua yaitu sayap embrio ayam. Yang dimana juga sama yang tadi yang di atas, yang dimana morfogen yang semakin mendekati tubuh, maka morfogennya itu akan sedikit, sehingga akan menghasilkan atau membentuk suatu polaritas. Sehingga sayap ayam ini hanya memiliki 4 digit, yaitu digit pertama mengarah ke belakang dan tidak terlihat. Nah, selanjutnya ada percobaan pada tahun 1985 pada ZPA, yang dimana ZPA tersendiri memiliki arti yaitu menentukan sumbu anterior dan sumbu posterior, yang dimana sumbu posterior itu akan membentuk jari kelingking, yang kemudian sedangkan sumbu anterior akan menghasilkan jari jempol. Nah, bisa kita lihat dari gambar di slide ini, terdapat ZPA yang didonorkan ke atas di anterior, sehingga yang menghasilkan burung yang memiliki 2 jari kelingking yang ditunjukkan oleh nomor 4. Hal ini membuktikan bahwa peran ZPA itu sangat penting dan merupakan organizer yang dimana menentukan sumbu kelingking dan sumbu jempol. Selanjutnya yaitu nasib silia dan sel. Dan di sini menggambarkan atau mendeskripsikan bahwa gen itu sangat berpengaruh pada suatu perkembangan. Nah, apabila suatu gen mengalami mutasi, maka apa yang terjadi?
gen tersebut akan mempengaruhi dari suatu proses pembentukan dalam suatu organisme. Contohnya seperti monosilia, di mana jikalau monosilia ini mengalami kerusakan atau gangguan, maka akan berpengaruh kepada organ-organ atau sel-sel yang terdapat di dalamnya. Nah, monosilia ini kan bertindak sebagai antena di permukaan sel untuk menerima sinyal dari beberapa protein persinyalan. Nah, jikalau monosilia ini mengalami kerusakan atau mengalami gangguan, maka dia tidak akan bisa menerima sinyal dan yang lainnya, dan tidak efektif dalam menerima sinyal. Demikian dari simulasi presentasi kami. Apabila ada kesalahan baik tutur kata, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.